terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh itu karena al-ghulu fis shalihin, yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Bagaimana bentuk berlebihan kepada orang soleh ini saya singkatkan aja, bahwa orang-orang di zaman Nabi Nuh dulu mereka sudah tidak lagi berdoa kepada Allah, tapi mereka berdoa langsung kepada kuburan-kuburan orang soleh. Mereka minta kepada orang-orang soleh tersebut agar mereka itu dikabulkan segala macam bentuk permintaan-permintaan. Ini asyirkul akbar, inilah kesyirikan yang terbesar. Maka banyak para ulama mengatakan kesyirikan manusia di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan manusia di zaman Nabi Muhammad SAW. Syiriknya zaman sekarang ini itu lebih parah daripada syiriknya zaman Nabi Muhammad SAW. Lebih parah syiriknya daripada syirik yang dilakukan oleh Abu Lahab dan kawan-kawan. Di mana bedanya? Dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, kalian ngapain nyembah berhala ini? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya kami ini menyembah mereka ini bukan langsung minta sesuatu kepada mereka, tapi kami jadikan mereka ini sebagai perantara agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi patung-patung itu hanya sebagai wasilah saja agar mereka sampai kepada Allah kalau berdoa. Nah, kalau syirik zaman sekarang datang ke kuburan minta langsung sama yang ada di kuburan, mana lebih parah syiriknya? Hah? Sekarang ini. Itulah. Makanya mungkin kalau Nabi masih hidup zaman sekarang ini, menangis beliau melihat kita. Sudah kuperjuangkan tauhid yang benar, malah kalian balik lagi ke tauhid zaman Nabi Nuh. Kan gitu deh. Terlalu jauh kalian kembali. Seharusnya kembali, kalaupun kembali ke kesyirikan yang ada pada orang Quraisy. Orang Quraisy saja yang 350 lebih berhala yang ada di Ka'bah itu, mereka menjadikan mereka itu semua sebagai wasilah saja. Lantas kalian datang ke kuburan langsung minta sesuatu, minta, berarti mintanya bukan sama Allah lagi, bukan dijadikan perantara lagi, tapi langsung minta kepada orang yang ada di kuburan tersebut. Maka ini asyirku fawqa syirki, kesyirikan di atas kesyirikan. Dan itu banyak. Maka hati-hati kita. Yang kedua, bentuk kesyirikan atau ghulu ya, berlebihan kepada orang soleh adalah kalau tadi langsung berdoa. Kalau ini dijadikan orang soleh yang sudah meninggal tadi itu sebagai perantara, wasilah. Dengan bahasa, mungkin dengan bahasa yang sederhana bisa kita contohkan, mohon atau tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabulkan permintaan dan doa-doa. Itu juga bahagian dari asyirkul akbar, syirik besar, nggak boleh. Itulah sebab kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk beribadah di kuburan. Bahkan lebih daripada ibadah di kuburan, itu sudah dibatasi oleh Nabi SAW, sudah dilarang, yaitu menjadikan membangun sesuatu di atas kuburan atau membangun kuburan dengan bangunan-bangunan yang bisa dilakukan di situ ibadah-ibadah. Maka Nabi SAW salah satu pesan, biasanya kalau orang mau meninggal dunia itu, kalau dia mau berpesan, berarti pesannya itu penting. Apa rupanya pesan Nabi sebelum beliau meninggal? Selama ini yang kita tahu apa? Sholat. Ada lagi yang lain? Hah? Nah, ini yang kita tahu cuma sholat. Padahal ada yang lebih penting lagi daripada sholat. Sampai diulang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dengan suara yang cukup tegas. Apa kata beliau? Ala wa inna man kana qablakum minal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ala wa inni nuhitukum an dzalik. Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani dulu, kalau mereka meninggal nabi-nabinya dan orang-orang solehnya, mereka bangun itu kuburan-kuburan menjadi tempat untuk beribadah.
Ala wa inni nuhitukum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya saya melarang keras kalian untuk melakukan itu. Itu kata Nabi SAW. Karena Nabi SAW paham bisa jadi nanti begitu beliau meninggal dunia, kuburan beliau dibangun, kemudian banyak orang beribadah di situ. Alhamdulillah, untung aja. Bersyukur kita kepada Allah. Ini yang katanya Wahabi dijelek-jelekkan. Untung saja jasad dan kuburan Nabi itu berada di negeri Wahabi. Kalau seandainya berada di Indonesia, entah cemana kuburan Nabi sekarang ini. Sudah bisa terbayang kira-kira dia apain? Tawaf di situ, nangis-nangis di situ, sujud di situ, semua. Kalau di sana berdiri bentar aja, berhenti aja kena marah kita sama polisi-polisi itu. Roh, pergi. Gak boleh kita lama-lama. Banyak yang menjaga di situ. Alhamdulillah. Karena memang Nabi SAW melarang itu. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Itu pun sudah sudah dijaga, sudah dipagar dan seterusnya. Itu pun masih ada yang lempar-lempar surat cinta untuk Nabi SAW. Ngapain? Lempar surat cinta untuk Nabi SAW. Saya teringat ada guru saya dulu di Madinah, dosen pelajaran hadis Imam Muslim. Beliau mengatakan, kan ada pembahasan tentang adab hidup di kota Madinah sekaligus adab hidup bersama Nabi. Jadi dicontohkan hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW tentang para sahabat. Sahabat itu nggak berani menatap Nabi SAW lama, nggak berani. Para sahabat mengatakan, saya dan kami tidak berani mengangkat pandangan kami melihat kepada Nabi SAW seperti kami melihat orang lain. Nggak berani. Kenapa? Sebagai bentuk ta'zim, penghormatan dan penghargaan kami serta segan kami kepada Nabi SAW. Gitu. Ibarat apa? Ibu-ibu lihat laki-laki kan jangan lama-lama nengoknya bu, kecuali suami sendiri. Nah, perempuan itu kan dia ada malu-malunya. Jadi lihat sebentar, palingkan, lihat sebentar, paling. Gitu, jangan ngomong sama laki-laki nengokin aja. Nah, itu ada adab yang harus dijaga. Nah, begitulah para sahabat memperlakukan Nabi SAW. Maka pesan-pesan beliau yang disampaikan kepada kami adalah ketika kalian berziarah di kuburan Nabi SAW, maka anggaplah saat itu Nabi SAW sedang berada di hadapan kalian, maka jagalah adab kalian. Begitu kata beliau. Artinya, ya udah kita jaga adab kita, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang, bawa handphone, divideokan, selfie di kuburan Nabi SAW. Kalau Nabi masih ada, Umar bin Khattab masih ada, kena tebas itu lehernya. Adab pada Nabi SAW, karena Nabi itu mati tapi hidup. Gitu. Itu Nabi Muhammad SAW yang harus kita sama-sama pahami. Apalagi kalau sampai ada orang yang berdoa minta, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bantu saya, tolong saya dan seterusnya, maka Nabi akan sangat marah itu. Karena dianggap ini orang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah berpesan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan pernah kalian jadikan aku seperti orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-ghulu fis shalihin, tidak diperbolehkan. Doa langsung atau menjadikan mereka sebagai perantara itu enggak boleh kalau sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, boleh atau tidak? Ya, boleh. Dan itu sunnah dan itu dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bagaimana ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat itu banyak yang datang kepada Nabi untuk minta didoakan. Yang punya anak minta didoakan, dibawa kepada Nabi SAW, didoain. Sampai terkadang ditahnik oleh Nabi SAW, dikunyahkan kurma, kemudian dioleskan di langit-langitnya. Tapi kalau saran saya ini udahlah, nggak usah cari ustadz, buat aja sendiri. Kalau saya nggak mau, nanti ada virus flu, batuk, belum lagi ustadznya merokok pula lagi. Nggak usah, sendiri aja, buat sendiri. Kalau nggak ada kurma,
Para ulama mengatakan boleh madu. Madu boleh. Yang penting di tahnik namanya, dioleskan di langit-langit yang atas, di bagian mulutnya itu, supaya yang dia rasakan itu adalah yang manis-manis. Dan kurma itu kan berkah. Kemudian madu juga banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Apapun mereka minta, ya Rasulullah doakan saya, Rasulullah doakan saya, dan Nabi SAW selalu itu mendoakan. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka sahabat nggak pernah lagi minta kepada Nabi untuk didoakan setelah beliau wafat, nggak ada. Yang ada itu kisah yang terkenal sekali ketika Abbas itu kan paman Nabi SAW. Abbas itu kan paman Nabi SAW ketika di Madinah itu sudah lama tidak turun hujan. Ini Nabi sudah meninggal, sudah lama tidak turun hujan. Maka para sahabat dan tabi'in generasi setelahnya, mereka datang kepada Abbas. Wahai Abbas, dulu ketika Nabi SAW masih hidup, ketika sudah lama tidak turun hujan, maka kami minta kepada Nabi untuk untuk Nabi berdoa agar turunkan hujan. Sekarang Nabi tidak ada, maka kami minta kepadamu untuk engkau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Karena engkau adalah paman Nabi Muhammad SAW. Karena memang kalau ada kerabat ini kan pasti didahulukan. Ahlul Bait itu didahulukan. Dan itu tidak dilarang. Sahabat tidak melarang, bahkan memang seperti itu dituntun oleh mereka. Dan ini jadi dalil bahwasanya kita itu disunnahkan untuk saling mendoakan antara sesama kita. Minta didoakan. Kalau kita jumpa sama siapa, Ustaz tolong doakan saya, atau bukan hanya Ustaz, siapapun, itu dibolehkan, dan itu disebut dengan istilah tawasul yang syar'i. Tawasul yang dibolehkan dan disyariatkan dalam agama. Tawasul dengan orang-orang saleh. Tapi juga saya ingatkan, jangan terlalu berlebihan lah. Ya, jangan terlalu berlebihan. Di antaranya mungkin sampai minta air-air yang dibaca-bacain, harus pergi jauh-jauh ke sana kemari, cuma bawa air mineral ini kemudian itu didoakan aja. Seperti misalnya ini ada laki-laki istrinya kok nggak melahirkan, udah waktunya gitu, tapi nggak melahirkan, suruhlah bawa air kemudian pergi ke sana. Ya syukur kalau ustadz betulan, kalau sampai ustadz setengah dukun ini kan bahaya, dibaca-bacakan. Nggak seperti itu seharusnya. Kita sendiri bisa, apalagi hal-hal yang sifatnya seperti ini jangan dibiasakan lah. Jangan dibiasakan. Baca aja Al-Fatihah, ulang sebanyak mungkin nggak apa-apa, 7 kali boleh, lebih daripada itu nggak apa-apa. Tapi jangan ada anggapan memang harus jumlahnya sekian. Yang penting berdoa dengan itu. Bagaimana Ibnul Qayyim pernah menceritakan dalam ungkapan beliau ketika beliau itu berangkat haji. Kalau sekarang berangkat haji sakit pun dokter banyak. Kalau dulu kan, zaman dulu sakit, beliau lama sakit di Mekah, tidak ada obat yang beliau dapatkan sama sekali. Susahnya luar biasa. Sampai beliau mengatakan, saya sangat merasakan kesusahan dan sakit yang parah ketika itu. Saya tidak mendapatkan obat sama sekali, kecuali saya terfikir untuk membaca surah Al-Fatihah. Saya baca surah Al-Fatihah berulang-ulang dan alhamdulillah penyakitnya hilang total. Gitu. Kalau kita kadang nggak yakin. Selain nggak yakin, memang sebetulnya pengaruh juga terhadap pengaruh dari yang baca juga. Kan saya pernah bilang ya, kalau surat atau ayat kursi atau surat apapun, ayat apapun punya keutamaan, lantas kita baca tapi kok nggak kena keutamaan itu sama kita, yang salah bukan ayatnya, tapi yang salah kita yang baca, hatinya kotor, setannya banyak. Jadi nggak dapat dia. Itu artinya kita ingatkan jangan terlalu berlebihan dalam masalah ghulu fi shalihin ini. Ada beberapa poin yang saya sampaikan. Bagaimana cara kita menghormati orang-orang saleh dan ulama ini? Jadi kan kita tidak mau jatuh kepada ghulu tadi. Al-ghulu. Iyyakum wal ghulu. Kata Nabi, tinggalkan yang namanya ghulu, berlebihan, terutama kepada orang-orang saleh. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi shalihin. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang terdahulu itu banyak celaka gara-gara ghulu kepada orang-orang saleh.
Nah sekarang ini banyak orang soleh di hadapan kita, banyak ulama di hadapan kita. Coba kita lihat kadang ulama ini diberlakukan seperti apa. Walaupun yang namanya ulama, tapi tidak terlepas dari namanya salah. Tapi ketika dia berbicara dengan perkataan yang salah, jangan diam saja. Tapi bukan berarti diingatkan di hadapan umum juga nggak baik, nggak boleh. Kan ada yang mengirim di grup itu tentang saya nggak tahu entah siapa yang ngomong. Tapi kalau dari gayanya ulama betul yang diagungkan betul sampai-sampai apapun dia bilang kok nggak ada yang meluruskan. Ini karena gulu. Disebutkan siapa yang meninggal dunia dan dalam perutnya ada sisa-sisa kopi, maka masuk surga, nggak masuk neraka. Mana nih kira-kira? Segitu banyak manusia, segitu banyak orang yang hadir di situ, masa nggak ada satupun yang terkejut dengernya, itu malah senyum-senyum, senang semua yang minum kopi. Ini bukan hadis lemah lagi. Ini dusta terhadap Nabi SAW. Nggak pernah kita dengar hadis Nabi SAW beliau minum kopi. Walaupun kopi sudah ada pada zaman itu, tapi nggak pernah disinggung, menunjukkan bahwasanya kopi tidak ada keutamaan sama sekali. Ya, yang minum kopi, yang suka kopi jangan bangga-bangga kali. Nabi nggak pernah minum kopi, tapi bukan berarti kopi bukan minuman yang syar'i. Ada aja orang zaman sekarang ini ya, klepon apa? Makanan tidak syar'i. Yang syar'i itu kurma. Nggak ada kaidah dalam masalah makan makanan ini syar'i nggak syar'i, nggak ada. Yang ada itu halal haram. Kalau dia halal makan, mau dia syar'i atau tidak itu tidak ada kaitannya. Jadi contoh bahwasanya menghormati ulama tapi berlebihan. Hingga akhirnya apa yang diucapkan salah tapi diam saja. Dan tidak ada satupun yang berani untuk meluruskan. Nah, ini salah besar. Maka di sini ada beberapa nasihat. Ini mohon maaf agak sedikit panjang kita bahas ini karena kan kita bisa bedakan sikap kita di sini, terutama di di Sumatera kita katakan. Bagaimana kita menghormati ulama, sikap kita kepada mereka dengan beberapa tempat-tempat yang lain, terutama di Jawa itu kan ada sedikit perbedaan. Sebetulnya wasatiyahnya itu bagaimana? Pertengahan yang diajarkan dalam syariat itu bagaimana? Ini yang perlu kita tahu. Yang pertama sekali yang namanya kita menghormati dan mentakzim, mengagungkan ulama, menghormati ulama adalah dengan yaitu al-julus wal istifadah minhum, yaitu banyak duduk bersama mereka untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan faedah-faedah. Itu yang disebut dengan banyak berteman, bergaul dengan orang soleh. Karena kita dapat nasihat-nasihat di situ. Kita bisa lihat bagaimana dia hidup. Enggak pun dia berbicara, kita bisa contoh kebaikan-kebaikan yang dia tunjukkan kepada kita. Belum nanti kita banyak bercerita. Maka saya nasihatkan dan saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu semuanya, kalau punya teman soleh itu jangan selfie-selfie-nya aja diperbanyak. Jangan happy-happy-nya aja diperbanyak, tapi banyak mengambil istifadah. Banyak ambil manfaat. Gitu. Tanya, sedang duduk-duduk, sedang apa? Tanya. Kesempatan itu. Bertanya, kemudian minta nasihat. Para ulama dulu seperti itu, duduk di hadapan ulama yang lain, mereka tolong nasihatkan saya, berikan saya nasihat, seperti itu. Walaupun jangan setiap kali jumpa minta nasihat, ini jumpanya sehari 3 kali minta nasihat terus. Kasihan juga ustadznya, lama. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, yaitu minta doa darinya. Minta doa seperti yang kita katakan tadi, doakan. Dan yang dibolehkan saja. Misalnya kalau punya anak, bawa anaknya, Ustaz, doakan anak saya, silakan. Nah itu perbuatan yang disunahkan seperti yang saya sebutkan tadi. Atau punya hajat, punya kepentingan, itu silakan didoakan. Yang ketiga, ini yang paling saya
saya tekankan di sini, jangan mengambil keberkahan dari jasad-jasad mereka. Itu enggak dibolehkan. Maka akan ada pertanyaan, apa hukum mencium tangan ulama atau orang soleh? Karena Dayat sama saya cium tangan. Kalau saya ginikan lah. Boleh nggak? Hah? Ya, di sini kita rujuk kepada fatwa-fatwa ulama kita. Salah satunya Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan dalam fatwa beliau, ketika ditanya bolehkah mencium tangan ulama atau orang-orang saleh, maka beliau mengatakan boleh sebagai bentuk menghormati, tapi itu dia, ada tapinya. Tapi ketika hal tersebut menjadikan orang saleh atau ulama tersebut merasa agak di atas awang-awang dikit lah. Belum lagi turun dari mobil udah gini. Belum lagi orang julurkan tangan dia udah gini duluan. Dan tunjukkan isyaratnya. Kalau mau salaman kan beda gini ya. Ini udah gini dia, berarti minta dicium. Nggak ada ya sini insyaallah. Apalagi ustaz kita insyaallah nggak ada. Nah, itu maka harus ditinggalkan. Nggak boleh, harus ditinggalkan. Kenapa? Karena tujuannya menghormati tapi berakibat pada kesombongan dan merasa dirinya hebat dan seterusnya, maka itu berubah menjadi dosa. Itu satu. Yang kedua, alasannya atau catatannya adalah jangan sampai kita itu cium tangan kepada para orang saleh atau para ulama kita tujuannya mencari berkah dari tubuhnya. Itu tidak diperbolehkan. Nanti ada yang bertanya, Ustaz? Kan ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya sahabat itu berlomba-lomba untuk menyentuh jasad Nabi. Dan mereka itu menjadikan jasad Nabi sebagai sarana untuk mencari keberkahan. Jangankan jasadnya, keringatnya pun dikumpulkan jadi minyak wangi, jadi parfum. Istri Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah Hafsah radhiyallahu anha, itu Nabi SAW tidur berkeringat, keringatnya ditampung dan dijadikan minyak wangi. Gimana Bang Pupu? Boleh untuk kita ini. Jadi ini kan menjadi menjadi dalil bahwa ya Nabi seperti itu, masa sama orang soleh juga enggak, karena orang soleh juga pewaris para Nabi. Ini subhat-subhatnya demikian. Termasuk juga diantaranya para sahabat itu kalau Nabi SAW berwudu, maka Nabi SAW itu ketika berwudu kan ditampung sama sahabat air wudu yang jatuh dari wajah beliau, dari tangan beliau, dari anggota wudu beliau, dijadikan untuk air untuk wudu juga sama sahabat. Dan Nabi nggak melarang itu, nggak dilarang oleh Nabi SAW. Berarti kan jasad Nabi itu memang dibolehkan kita untuk mengambil keberkahan langsung dari jasad Nabi SAW. Bahkan para ulama itu ketika anak bayi tadi ditahnik oleh Nabi SAW itu sebenarnya ngambil berkah dari air liurnya air ludahnya Nabi SAW. Nah, lantas nanti ada kiai-kiai baca ngombe minum nih. Gimana itu? Kira-kira bisa kita samakan nggak hukumnya? Bisa kita jadikan nggak ini sebagai dalil ini? Nah, ini yang perlu kita luruskan, Allah alam, bahwa jangan kita samakan antara jasad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Jangan kita samakan dengan diri kita sendiri, dan jangan kita samakan dengan siapapun, karena itu jauh berbeda. Nabi memang memiliki keberkahan yang memang Allah berikan
kepada beliau tapi tidak dengan orang-orang lain, maka itu tidak diperbolehkan.